kamu tuh kenal pengamen ini tuh di mana gitu? Kenapa kamu masih butuh pujian dari dia gitu? Yang seseorang yang bukan siapa-siapa, yang pengamen, yang bahkan nggak biayain kamu. Dia awal-awal dari pengamen, kamu masukin dia ke jadi MC and so on, kan pasti harus penampilannya dirombak dong. Iya. Kamu yang danain, kamu yang modalin. Iya. Gue siram mau. Ya. Tarik nafas, hembuskan. Apa kabar Dian? Baik, Ci. Baik. Udah selesai nangisnya? Udah selesai. Langsung aja ya. Boleh. Aku tuh penasaran banget, kamu tuh kenal pengamen ini tuh di mana gitu? Apakah dia ngamen di depan Bank Mandiri kah? Atau di manakah gitu? Kenalnya di Bali. Jadi waktu itu ceritanya lagi abis putus dari mantan. Iya, terus Yang kamu nangis di pinggiran jalan? enggak, gitu? terus Kan? healing sama teman-teman di Bali. Healing. Iya. Lagi bandel-bandelnya tuh izin dari kantor. Terus healing ke Bali. Ketemulah sama si mantan suami ini. Tapi aku nggak respon, yang aku respon tuh Dia lagi nyanyi nggak tuh waktu ketemu? Lagi nyanyi nggak? Dia lagi hosting gitu. Oh nggak lagi ngamen? Enggak. Oke. Dia lagi hosting. Tapi setelah itu pas PDKT aku diajakin ngamen. Ngamen bareng? Pernah sempet. Aku belum pernah cerita ini di mana-mana tahu. Aku pernah ikut dia ngamen. Kamu bagian apa? Duduk aja kayak di nasi gitu? goreng gitu. Nasi goreng pinggir jalan di daerah. Pegang kecapi nggak, Beb? Enggak. Daerah apa ya? Dewi Sri, benar. Daerah Dewi Sri. Di restoran gitu, dari meja ke Enggak, meja? bukan restoran, pinggir jalan. Literally pinggir jalan. Pinggir jalan ngamen, orang lewat gitu, kamu ngamen sama dia gitu berdua? Makan gitu. Tempat makan kayak pecel lele, nasi goreng gitu-gitu. Oke, berarti kamu nyamperin lagi yang kedua, itu ke Bali, kamu yang ke Bali. Gitu. Ke Bali lagi. Tapi judulnya niatnya nggak mau nyamper dia, emang lagi liburan aja gitu. Ketemu lagi tapi karena udah kenalan. Karena udah DM-DM. DM-an. Gitu. Tapi nggak berdua, party rame-rame gitu. Main bareng, nongkrong rame-rame, ngopi gitu. Tapi lama-lama jadi kayak baper karena posisi aku lagi galau kan. Oh, Ya, kamu masuk baru di sela-sela itu baru cinta putus. Gitu. Baru putus dari hubungan yang 2 tahun sebelumnya. Selama pacaran, kamu jadi donatur dong? Yes. Apakah benar Ibu? Benar sekali. Oh ya ampun. Kamu gak mencium-cium bau-bau susah dari jarak 1 juta kilometer gitu? Enggak? Enggak, gimana ya, karena kita punya duit jadi kayak nggak butuh duit orang gitu loh, Ci. Maksudnya saya nggak kaya banget tapi juga nggak susah-susah banget gitu loh. Emang nggak matre aja. Jadi itu full kamu yang biayain waktu PDKT? Full? Dia nggak pernah sekalipun nggak pernah ya. Ya paling beli minum aqua gitu. Tuhan Yesus, gue minum dulu deh, nggak kuat gue. Iya ya, kalau diulang kayak gini jadi lucu banget sih, sumpah. Aku baru sadar. Sampai mengsong, say. Iya, aku baru sadar. Lucu banget ya. Apa yang buat kamu interest sama dia pertama kali selain dia nemenin kamu galau itu? Baik. Dia baik. Iya, dia baik. Baik tuh luas. Baik tuh dia kayak perhatian gitu, bener-bener yang kayak kan dia banyak ngurusin waktu, banget. pengamen, Benar. pengangguran Mungkin sih karena nggak ada pengamen. waktu, jadi dia ngurusin yang selalu ada. Selama di Bali itu juga dia nemenin terus gitu-gitu sih. Karena dia nganggur. Terus aku juga pernah ngetes gitu kan, titip beliin dong ke minimarket gitu ya. Titip beliin lah sesuatu. Iya, aku pakai ATM aku kasih passwordnya. Silakan kalau kamu mau beli rokok juga ya beli aja, Kayak terserah. supir loh dia. Ternyata enggak, Ci, dia nggak beli apa-apa. Jadi aku merasa kayak, wow, ternyata dia nggak ngambil duit gue ya. Nah gitu. Lu itu mau cari suami apa cari pegawai sih? Itu kalau supir boleh kayak gitu. Ya emang itu belum pernah cerita kemana-mana juga. Oh, jadi salah satu tesnya itu. Ini, Iya. ini something new loh buat aku. Iya, dan aku ngerasa kayak, wow, dia nggak matre loh ternyata gitu, walaupun nggak punya duit. Tuhan, apalah daya. Oke, itu waktu itu udah pacaran belum dong? Masih PDKT yang waktu kamu ada suruh? kayak 2-3 bulan kali. Oh cepet. Iya cepet. Terus married? Meritnya di hubungan 1,5 tahun. Yang ngajak married, kamu apa dia? Dia lah. Oh oke. Bersyukur gue dengan jawaban lu barusan. Takutnya Terus, kayak, aku kak gitu kayak anjing gue. Shit. Tapi selama pacaran itu emang aku yang selalu ke Bali kan. Terus waktu itu lagi COVID. Di COVID kan nggak ada
pariwisata lagi sepi banget gitu kan. Habis itu aku bilang ngapain di sini? Mending ikut ke Palembang aja. Palembang tuh masih agak rame lah kafe-kafenya gitu, restoran. Makanya aku ajak dia ke Palembang buat nyanyi-nyanyi di kafe, naik kelas lah dari yang ngamen jadi nyanyi di kafe. Dia awal-awal dari pengamen, kamu masukin dia ke jadi MC and so on, kan pasti harus penampilannya dirombak dong. Iya. Kamu yang danain, kamu yang modalin. Jadi kebetulan aku nih brand ambassador klinik kecantikan juga di Palembang. Jadi waktu aku baru pacaran itu kan aku kontenin terus tuh. Dia? Iya, jadi agak rame. Banyak yang mau endorse juga dari klinik gigi. Muka, baju. Kalau baju sih aku yang belanjain sih. Kamu yang belanjain? Aduh ya ampun, keren sekali loh Anda ini. Karena kan aku juga suka belanja sekalian. Jadi sekalian, donatur, oke siap. Oke, jadi kamu yang permak dia full, mulai dari baju dia, semuanya, muka dia, sampai dia dari hitam sampai jadi nggak terlalu hitam, sekarang itu kamu semua, effort kamu semua itu. Wow, gila ya. Berani bilang iya karena fakta dan banyak saksi dan banyak bukti. Waktu kamu PDKT sama dia, kamu ada nggak sih curhat ke temen deh? Ada, itu salah satunya yang paling melarang aku. Dia tahu teman kamu kalau? Tahu, dia sangat-sangat melarang aku buat dekat sama yang ini, yang mantan aku itu. Sampai tapi aku pas buta waktu itu, bucin. Sampai waktu itu aku nggak mau pulang dari Bali, kan dia juga ikut tuh ke Bali. Sampai aku di packingin sama dia, pulang Dian, balik Dian gitu. Tapi karena keadaan aku waktu lagi sakit, enggak, aku di sini dulu, ada yang ngurusin juga. Tolol banget sumpah. Terus aku dibawa dia ke rumah sakit. Padahal di rumah kan ada yang ngurus juga kan? Iya, tapi aku kayak nggak sanggup gitu dari Bali mau flight lagi ke Palembang kan transit 2 kali. Jadi aku bilang tunggu aku sehat, nanti aku balik, aku janji, aku bilang. Aku mau ke rumah sakit dulu. Padahal itu udah beli tiket pulang. Akhirnya mereka teman-teman aku tuh pulang duluan. Aku dibawa ke rumah sakit sama dia. Nah dari situ kayak dia ngurusin aku di rumah sakit. Gitu. Akhirnya dari yang mau pulang, akhirnya nggak pulang tuh dari Bali. Seminggu. Gara-gara dianterin ke rumah sakit itu berlanjutlah sama dia. Iya. Oh oke. Kayak kena gendam deh kamu. Iya. Aku dengar di kemarin podcast katanya kamu menikah 7 hari ya? 7 hari 7 malam, gimana sih? Iya, 7 hari 7 malam tuh kayak kalau di daerah tuh, di Palembang tuh ada acara di rumah. Jadi ada acara main gap yang kayak... Itu full kamu yang... Keluarga aku. Yang keluar duit dong? Keluarga aku, iya. Papa mama gimana? Papa mama aku tuh bener-bener super baik banget. Dia tuh walaupun pendidikannya tinggi, dia nggak mikir nih calon suami aku tuh pendidikannya sebatas apa gitu. Yang penting akunya aja benar yakin mau. Dari awal dikenalin? Iya, dari awal dikenalin, iya. Nggak ada sama sekali nanya gitu. Dia siapa? Ya aku cerita. Yakin gitu. Kamu cerita jujur nggak tapi sama papa mama? Ada nggak jujurnya juga. Kamu nggak bilang dia pengamen? Iya, aku bilang dia MC. Entertain, ya kerja di entertain. Ya bener kan sih? Entertain? Ya entertain sih, ya pengamen juga entertaining sih kalau lagi. Iya kan? Iya sih. Terus dia juga di rumah baik, yang penting itu kalau kata mama sama papa. Oke. Waktu itu dia beda agama, terus karena kita beda agama, terus dia mutusin buat mualaf gitu, buat nikah. Iya iyalah harus mualaf lah, orang donaturnya gimana nggak dia pindah ke lu. Kalau dia bilang ke dia gila lu, lebih double lagi gilanya. Oke. Hubungan sama mertua gimana? Aku penasaran. Karena kan di podcast kemarin nggak ada tuh. Iya. Kan ceritanya kan tentang kamu dan dia, terus tentang orang tua kamu. Sangat aku penasaran mertua bentukannya gimana tuh? Sampai titik hari ini nggak ada nanyain keadaan aku. Tapi sih. Pernah ketemu dong? Pernah ketemu. Jadi sejujurnya. Oh iya deh, maksudnya pernah lah. Dia kan pengamen bukan yatim piatu ya, say. Iya, sorry. Sejujurnya semua keluarga mereka tuh menolak pernikahan ini. Karena? Ini nggak pernah aku ceritain di mana-mana ya. Keluarga mereka tuh menolak. Aku juga bingung. Kenapa? Karena aku anak baik-baik ya, Ci. Keluarga aku juga baik-baik. Maksudnya kayak keluarga cemara, harmonis, pendidikan yang tinggi. Papaku S2, mamaku S2. Terus adik-adik aku juga sekolahnya tinggi-tinggi, bahkan aku juga sekolahnya lumayan tinggi gitu ya. Maksudnya nggak ada yang harus tidak setujuin dari aku dan keluarga aku gitu. Tapi mereka nggak setuju. Yang nggak setuju siapa? Semua keluarga mereka menolak. Alasannya? Alasannya nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Bilang langsung ke kamu? Atau dia yang bilang? Semuanya menolak. Kayak aku dicat sama keluarga mereka bahwa pernikahan ini kami tidak menyetujui gitu. Serius? Iya, bahkan
waktu di hari setelah akad nikahnya kan di rumah, itu papanya datang setelah akad nikah selesai. Padahal lah harusnya kan harus pas akad ada bapaknya dong. Dan datangnya itu untuk menolak pernikahan itu nggak bisa karena udah akad nikah. Sepeser pun padahal mereka nggak ngeluarin uang sama sekali buat pernikahan itu. Aneh banget, tanpa alasan penolakan itu. Iya, sampai sekarang aku juga bingung kenapa. Pernah nggak mau nanya ke waktu papa mamanya? Kayak, mungkin mereka ngerasa anaknya masih lebih anaknya terlalu muda untuk menikah, belum percaya sama anaknya untuk menikah gitu-gitu. Aku juga bingung sih sampai sekarang. Atau mereka nggak setuju karena mereka tadinya mau menyelamatkan kamu? Mungkin ya, bisa jadi sih. Ternyata mereka nggak jahat. Iya, sampai sekarang juga aku masih bingung. Jangan-jangan itu lagi. Nah, akhirnya ada di satu titik. Umur berapa sih si hitam ini? Ketipu juga sebenarnya aku, Ci. Dia ngakunya waktu kenalan 98. Ternyata pas urus surat nikah dia 2001. Hah? Muda banget. Yes. Kamu? Aku 30. Jadi beda 7 tahun. Berondong. Oke. Mungkin orang tuanya nggak setuju karena, I think bukan karena kamunya deh menurut aku. Bukan karena kamunya nggak oke. Kayaknya dia takut anaknya nggak siap. Iya mungkin bisa jadi. Tapi setelah dari situ ada satu momen kita ketemu sekeluarga gitu buat ngebahas masalah-masalah ini kenapa tidak disetujui dan lain-lain. Buat baikan lah semuanya. Akhirnya baikan. Akhirnya jadi sama-sama baikan. Yang tadinya sebelumnya marah-marah ke aku, maki-maki kayak kakaknya, papanya. Akhirnya jadi baik. Akhirnya jadi ya udahlah. Iya, ya udahlah gitu. Nah, yang aku bingung, kenapa tiba-tiba ya udah? Karena usaha kamu atau mereka yang kayaknya mereka mengikhlaskan, memaafkan atau juga sadar ya karena akunya baik gitu. Tapi kalau sekarang posisi gimana sama nggak ada sama sekali ngehubungin nanyain keadaannya gimana karena kan kemarin aku ancur banget ya, ancur bangetnya itu di 1 bulan. Cuman aku simpen nggak cerita sama siapapun. Kenapa kamu simpen? Bahkan aku simpen 3 tahun loh, nggak ada yang tahu bahwa aku diselingkuhin itu. Kenapa kamu simpen? Kamu malu kah? Iya, jadi papa aku tuh pernah bilang gini, ketika kamu memilih menikah berarti kamu memaafkan seumur hidup. Jadi aku tuh selalu memaafkan gitu loh, Ci. Sampai sekarang pun aku masih mikir, apakah harusnya aku tuh kemarin maafin aja ya? Sampai sekarang. Tapi kan dia udah selingkuhin kamu sebelum menikah. Iya. Gitu. Jadi kalau pacar yang selingkuh kan boleh nggak dimaafkan? Iya, tapi setelah itu kan kita sama-sama memutuskan untuk yuk berubah sama-sama gitu loh. Tapi setelah nikah dia juga udah terlanjur nikah, aku pikir ya udahlah aku maafin, siapa tahu dia berubah berkali-kali gitu. Oke. Aku penasaran nih. Waktu kamu dulu single, lagi dideketin dia, kamu kan cantik nih. Apakah nggak ada cowok lain yang deketin kamu juga? Banyak sih. Terus? Nggak tahu, aku juga bingung. Apa pengamen semua? Enggak kan? Enggak. Bahkan mantan aku yang sebelum itu mungkin lebih worth it dari ini. Oh serius? Iya. Baru sadar sekarang? Sebenarnya sadar udah lama sih, karena udah terlanjur menikah. Jadi udah tinggal jalanin aja gitu loh, Ci. Yuk kita bangun sama-sama, ayo kita bangkit sama-sama gitu loh. Udah terlanjur di sini, oh mungkin ini jalan Tuhan ke aku, tinggal dijalanin aja. Kayak gitu. Berapa lama kamu in denial dia selingkuh ini? Sejak pacaran? Dari 2 minggu setelah nikah. Dari 2 minggu setelah nikah dia selingkuhin aku. Baru nikah 2 minggu udah selingkuh? Iya. Tapi cuma selingkuh chat ya. Bahkan itu chatnya tuh ke temen aku gitu. Kayak minta kenalin ke temen aku lagi gitu. Aku baca. Hah? Iya, dia chat aku baca chat. Dia chattingan ke temen aku, dia minta kenalin ke, dia nggak tahu tuh kalau yang dia minta kenalin itu adalah temen aku. Oke, jadi dia ini cari selingkuhan masih di circle-circle kamu iya, gitu? karena kan di Palembang masih waktu itu. Wah gila juga nih orang. Iya, gila emang. Iya, kenapa sih dia hyper? Iya, kayaknya. Jangan kayaknya, dari kan bukti-bukti jadi istri Iya, dari bukti-bukti yang aku punya sih sepertinya hyper ya, Ci. Nih, aku kasih lihat. Ini ada log chat, nih semua log chatnya. Terus dia punya koleksi drive yang kayak gini-gini. Kok jadi Sailor Moon sih? Ayo Allah. Ini tuh Bumi tahu. Happy Halloween loh. Iya.
Tapi ini bisa komunikasi langsung sama orang itu? Enggak, karena dia beli. Oh, nonton aja? Iya, kalau beli dia dan nonton aja? Orang Indonesia tapi dia follow. Jadi kan IG dia kan di aku tuh. Dia nggak bisa follow cewek dong. Tapi sama dia di capture dan simpen di drive datanya. Tuh, kayak gini nih. Nih data-datanya. Aku nggak tahu buat apa. juga ya? Iya. Yang gong terakhir tuh yang ini, Ci. Berarti kerjaan kamu selama menikah setiap hari adalah ngejagain dia selingkuh? Iya, makanya aku ngintilin kemana-mana. Kalau misalkan keluar kota, aku nggak di provide tiket ya, biasanya kan provide. Kamu beli? Aku beli sendiri. Saking takutnya. Saking takutnya kehilangan si pengamen ini. Hebat kamu. Enggak, saking takutnya diselingkuhin. Oh, oke. Gini-gini sih tontonannya. Tapi ini dia kenal? Ini kan model enggak, di DM-an. Ada komunikasi? Iya, ada komunikasi. Nggak sekedar nonton koleksi juga, koleksi dia. Bahkan di titik terakhir waktu aku hapus semua ini. Dia bayar pakai apa? Kan murah, 200 ribuan harganya. Pakai duit kamu? Duit dia, kan udah ada udah gaji. Ada sekarang. Bahkan sih terakhir pas aku hapus foto semua itu. Katanya dia mau berubah, yang aku kasih dia reward PS5 gara-gara dia mau berubah. PS5? Ya dia janji mau berubah. Terus aku kasih, oh ya udah kamu supaya kamu di rumah aja, aku beliin kamu PS5. Beli istri mungkin mau di rumah dia. Ya. Beli istri kedua itu bilang. Salah kalau PS5 nggak mau dia. Terus juga ngadi-ngadi deh. Dapetnya dari mana sih mau beliin PS5? Udah aku beliin, Ci. Terus di rumah berapa minggu dia? Ya di rumah sehari abis dari PS5 itu ada kali sehari 2 hari. Setelah dari situ dia janjikan mau hapus semuanya. Ya udah sayang, hapus aja semuanya, aku mau tobat, kata dia gitu. Aku mau berubah total, kata dia. Pas aku hapus, sebelumnya dia bilang gini, anjir lu ya ngapusin stok gue nggak punya stok lagi nih. Stok untuk apa? Bacol dia? Mungkin dia marah banget pas kenapa aku dia hapus. Kenapa dia harus coli sih? Kan ada kamu nggak tahu sebagai istrinya gitu. Kata dia bukan buat coli, buat koleksi aja. Hah? Buat simpen aja gitu katanya. Nggak koleksi sih, kayak cuman buat simpen aja. Nah itulah bingungnya kan, nggak ada yang tahu selama ini. Jadi pingin undang dia juga ke sini podcast. Iya, tanya aja. Sampai aku pengen operasi payudara, apa ngerasa kurang memuaskan. Dia pernah jawab nggak? Gitu, kamu pernah tanya tuh. Nggak usah, dia bilang nggak usah. Apa alasannya dia nggak usah? Dia nggak usah, kata dia sih, nggak, kamu tuh udah cantik, kamu tuh udah. Dia takut kamu duit kali. Nggak, mungkin dia takut. Dia pernah bilang gini. Oh dia takut kamu laku lagi kali. Dia bilang gini, kalau misalkan kamu sampai OP payudara, nanti Instagram kamu aku pegang. Jadi yang pegang IG itu kan aku cuma pegang IG, aku pegang IG dia nggak pegang IG aku. Oke. Tapi dia sometimes, sini lihat IG kamu. Terus kalau ada cowok yang follow aku tuh diblokin sama dia, kayak gitu aja. Oh, dia juga insecure. Karena dia juga mungkin ya, kenapa dia nggak seposesif itu sama aku, karena terlalu banyak yang diurusin di IG dia, sama cewek-cewek lain di WA dia, jadi dia nggak terlalu ngurusin aku karena ngerasa aku terlalu cinta sama dia gitu, Ci. Boleh ya netizen, kalian bodoh-bodohin aku karena terlalu cinta, nggak apa-apa, karena silakan. Karena aku juga bingung sampai sekarang, bukankah mencintai suami sendiri itu sah ya? Bukankah itu ibadah ya gitu? Sebenarnya bucin tuh boleh kalau misalnya ke orang yang tepat ya, menurut aku. Kalau udah suami itu tepat, Ci. Enggak sih. Karena udah suami. Jadi aku ketika menikah, udah tinggal mencintai dia, ngurusin dia. Aku juga kerja, dan jangan lupa perawatan karena takut untuk diselingkuhin. Jangan lupa upgrade diri juga, olahraga, foto-foto cantik dan lain-lain, kayak gitu juga. Karena aku biasa juga baca-bacain kayak kasus-kasus selingkuh karena istri nggak merawat diri. Aku tuh treatmentnya lumayan rajin loh, Ci. Kayak kelihatan sih. Iya, aku treatment bisa sekali. Tapi kamu sekarang ngerasa nggak kalau kamu salah pilih? Iya. Ya udah, karena itu paling penting. Karena ngerasa, Ci, itu paling penting. Setelah berita ini ke up, iya, bener-bener kalau kamu yang ngedeketin aku bener-bener kayak pengusaha kaya, pejabat-pejabat. Menyala jadaku. Sumpah. Tapi aku belum bisa membuka hati. Aku bersyukurnya kamu belum punya anak sih sama dia. Nah itu. Untungnya. Ada untungnya kan. Padahal dulu aku sempat promil sampai stres, setiap halangan aku nangis, depresi. Setiap halangan.
Jadi aku mikir buat daripada aku mentalnya kena, aku stop deh promil. Jalanin aja lah gitu, sampai Tuhan kasih. Iya. Untung sih nggak dikasih. Iya. Kalau enggak aku punya buntut dah. Itu Jadi lebih kalau susah. Nah dapet cowok buy one get one tuh. Iya, promo 11-11 promo, ya kan? Dia pernah ngasih apa kamu? Ngasih apa? Masalah hidup. Ngasih sih. Nah, dia Apa yang tuh dia, coba apa yang jadi dia gini kasih sih. deh? Setelah dia kerja, setelah lumayan agak settle ya, setelah dia ada penghasilan sendiri, dia tuh gajinya semua ke aku. Semua ke aku. Jadi aku merasa Kamu yakin semua? aku yakin karena awal-awal ya, aku selalu cek berapa masuknya. Oh, Oh, kamu pegang akun dia? M-bankingnya selalu dilihat, ini uang masuk ada segini, aku kasih kamu sekian. Misalkan 10 juta, aku kasih kamu 9.500.000 ya. Dia nggak ada akun lain? Enggak. Tahu. Awal-awal ya. Setelah itu aku sering lihat dia pindahin ke akun Gojek uangnya beberapa. Tapi kalau akun Gojek kan nggak bisa besar. Iya. Terus aku Paling 2 juta, apakah dia 3 ada juta. akun Bank lain? Aku nggak yang tahu. kamu tahu. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Gitu sih. Pernah nanya nggak kamu sama dia? Pernah nanya, apa kamu simpan uang lain di akun-akun lain gitu? Nggak ada, cuma di sini. Cuman yang ketahuan yang di Gojek itu, kenapa kok kamu simpan uang di sini? Ya nggak apa-apa, buat aku aja gitu. Aku tuh percaya sih, aku tuh selalu percaya apapun yang dia omongin. Sampai orang bilang dia ngewe, dia di hotel. Nggak apa-apa kalau di sini no sensor. Dia di hotel aja sama cewek tuh aku percaya. Bahkan orang Nggak, yang maksudnya kamu percaya dianya iya gitu? aku percaya dia. Bahkan orang yang kayak ngadu dia yang aku marah-marahin. Selingkuh udah, gebukan udah, kurang duit iya. Ganteng nggak sih? Lihat mukanya dong. Oh belum pernah lihat ya? Aduh. Kan udah nggak ada di IG kamu. Waktu Di aku cek. TikTok sih masih banyak ya. Oh, aku nggak gitu di TikTok. Yang terakhir yang sama kasir biliar itu sih aku kacau banget, mampus sih, parah. Maksudnya kayak Tahu dari mana itu? karena nah itu dia yang lock chat yang banyak itu kan udah kapus semua nih. Kamu set kapus? Udah aku hapus kamu karena dia hapus. janji mau berubah, dikasih PS5 lah. Dia janji berapa kali sih ke kamu? Berkali-kali. Dia kalau kumpulin janji dikasih duit kaya sih menurut Iya. aku. Banyak loh janjinya. Terus banyak yang minta spill kan kasir biliarnya. Kenapa aku nggak spill? Karena pas aku chat si kasir biliar ini bilang aku cuma merespon, aku nggak tahu dia punya suami. Istri. Iya punya istri. Aku merespon dia cuma sebagai customer aja. Kayak gitu. Makanya aku nggak spill dia dan dia minta maaf dan nggak pernah ketemu lain selain di tempat biliar itu aja. Iya, iya. Yang aku sakit tuh gini sih, maksudnya kayak makeup aku, lipstick aku. Dia selingkuh sama kasir biliar dan lipstiknya mungkin dia selingkuh sama cewek yang dalemannya mungkin ya udah kendor-kendor Ci. Bayangin aku tuh anti banget sama yang kendor-kendor. Aku selalu ganti recycle daleman aku terus tahu Ci. Dia sekarang ini ada memohon kamu untuk balikan nggak? Gak, bahkan dia sampai Mohon. titik ini masih like cewek sana sini, ngajakin cewek check-in sana sini. Banyak yang lapor ke aku. Bahkan ceweknya ngepost, Kak, di saat kamu lagi viral-viralnya dia nge-like-in story aku, follow aku, DM aku. Ada, aku repost-repostin. Dan dia sekarang lagi di Bali ketawa-ketawa, ngegosipin aku. Ada yang lapor juga, ngirimin video, bahkan. Kayak gitu. Jenis selingkuhnya macam-macam, Ci. Macam-macam banget. Ada lagi yang sakit tahun baru, aku selalu... Jadi kalau misalkan sekarang ya, ada pertanyaan misalkan ditanya, adakah yang kamu ingat momen manis bareng dia? Banyak, tapi setiap momennya ada kesakitan. Misalkan tahun baru ya, tahun baru aku nemenin dia perform. Ternyata di malam itu dia minta nomor HP cewek sama waiters. Sama waiters? Iya. Kayak gitu, misalkan liburan di Bali tuh, lagi liburan di Bali. Aku disuruh berangkat duluan ke Bali. Terus? Ternyata dia di Jakarta ngajak cewek ke rumah, ketahuan. Pokoknya selalu Rumahnya rumah siapa? ketahuan. Rumah kamu? Rumah kita, rumah kamu kali. Jangan ada kita di sini kalau rumahnya kamu. Iya. Rumah kamu, kamunya di mana? Aku disuruh berangkat duluan ke Bali. Oh, biar Karena dia- katanya dia belum dapat izin di hari itu gitu. belum, oke. Cuma Tuhan tuh baik banget. Terus kamu ketahuan dari Banyak yang CCTV? enggak, dulu belum ada CCTV. Tuhan tuh baik banget. Pasti ada yang ngadu, entah temennya. Jadi cewek-cewek yang di chat-chatin, yang diajak-ajakin ini kan cerita ke temennya. Nah temennya pasti ngadu ke aku. Kenapa cewek-cewek ini mau sih? Gak tahu, mungkin bangga kali di
dideketin sama seorang dia. Dia kan Emang siapa dia? Dia kan sekarang MC agak terkenal. Oke. Ya. Atau enggak karena TikTokers. Oke. Wah, dia apa dia manis mulutnya? mungkin. Tapi Menurut kan kamu, ada menurut kamu dia mulutnya manis gak? manis banget. Oh, Makanya orang-orang nggak baru percaya. kawinin ya, Say? Iya, makanya orang-orang nggak percaya kalau dia tuh sejahat itu. Dia tuh kalau di depan keluarga aku, depan teman-teman aku, Manis, lucu. Oh iya sih, aku lihat satu Dia kontennya dia. clingy banget. Ini yang dia tepok-tepok kepala you. Iya. Apa yang bilang, ya aduh makan apa? Masakan kamu enak sayang, mau Iya. makan. Iya. In real life juga kayak gitu. Ya, Istri masakan aku kamu tuh cantik, bisa masak, nggak ada yang bisa gantiin lah. Apa cewek-cewek yang lain tuh cabe, bla 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 gini. Aduh sayang, kalau di tempat aku kerja tuh ilfil tahu cewek-cewek tuh keteknya hitam-hitam nggak kayak kamu. Itu bilang ke kamu gitu? Iya, kayak gitu. Oh gitu. Makanya aku tuh sepede itu dia nggak akan selingkuh. Sedenial itu dengan Sebenarnya itu karena apa yang dilaporkan di luar dan omongan dia ke kamu Iya. itu nggak sinkron. Tapi setiap kali orang ngelapor kan ada buktinya. iya, ada buktinya. Terus kamu kira itu apa? AI? Bukan dong. Bukan, banyak karangan cerita yang dia buat. Yang misalkan ketemu breakfast sama cewek. Enggak, itu bukan aku, orang kita video callan kok. Aku kan nggak breakfast, aku kan tidur. Oh iya sayang, aku percaya. Yang lebih bodoh tuh yang foto yang dia tidur itu aku percaya, tau nggak? Alasan dia apa sih? Nah ini kan. Jadi si cewek ini tuh ngupload di close friend kalau abis tidur sama suamiku. Dia sengaja. Temennya kan nanya, nih tidur sama siapa, di post tuh. Nah followers dia itu ada followers aku, ngadu, Kak Bidi aku lihat suami kamu lagi tidur nih sama cewek di foto. Ini suami kamu bukan? Oh real, kata aku, suami aku ini. Alasan dia apa? Jadi kan kalau MC atau DJ itu punya roadman, Ci. Roadman tuh kayak Tahu, LO ya, 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 kayak nemenin gitu lah. asisten gitu ya. Iya, kayak PA-nya lah. Iya. Nah dia itu mau ngambil sepatu di kamar aku, dia tuh ngefans sama aku karena aku lagi tidur, di foto sama dia, dibikin ala-ala tidur sama dia, kayak gitu. Aku percaya sampai waktu itu. Kalau sekarang dipikir-pikir, Aku dari sampai bengong loh ngobrol sama kamu. kayaknya perlu dirukia Dia ya. sangat perlu dirukia sih itu kayaknya. Itu kayaknya jin dalam diri kamu juga minta tolong keluar gue. Tau gak sih? Itu kamu bisa sepercaya itu ya sama dia ya? Iya. Oke. Bingung kan? Bingung sih jujur. Makanya. Apa dia ngilmu ya? Kayaknya enggak ada. Gak aku Karena mulut manisnya itu kali ya. manis ya, manipulatifnya itu ya. Manipulatif. Karena love bombing dan manipulatif itu orang yang terjebak di hubungan yang toksik kayak gitu itu parah banget sih. Jadi dia akan terbiasa dengan reward kecil. Sepertinya pujian aja tuh bikin Tapi gini, aku nangkapnya berarti love language kamu tuh mungkin words of affirmation. Tapi kan kamu juga seorang influencer. Iya. Kan pasti yang memuji kamu tuh banyak setiap harinya. Iya. Papa mama kamu happy family. Happy family. Of course pasti puji-puji anaknya juga dong. Iya. Berarti seharusnya kamu ini kan udah full. Dapat full, pujian full dari sekeliling, ya dari followers, dari family lah. Iya. Gitu. Kenapa kamu masih butuh pujian dari dia gitu? Yang seseorang yang bukan siapa-siapa, yang pengamen, yang bahkan nggak biayain kamu. Iya. Terjebak dalam masalah kamu sendiri sih. Di hubungan yang toksik dan di dalam pikiran aku sendiri yang kayak dia bikin aku tuh nggak bisa tanpa dia. Jadi aku kalau misalkan dia keluar kota, aku tuh bener-bener nggak kemana-mana, bener-bener di rumah aja. Kamu nggak ada keinginan untuk keluar gitu? Nggak bisa. Kamu di rumah ngapain? Kontekan, video call gitu? Iya, video call, makan aja tuh ya jarang. Kadang makan yang ada di rumah aja, nggak keluar. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Baru di 3 bulan terakhir aku baru mau keluar, kalau dia keluar kota juga gitu. Baru kebuka gitu matanya, ada teman aku yang yuk keluar yuk gitu. Tapi aku nggak pernah cerita juga kenapa. Berarti kamu waktu lagi bucin-bucinnya, teman-teman deket kamu pun kamu hindarin dong? Iya, Ya, aku hindarin. Nggak pernah cerita tentang masalah rumah tangga aku. ke siapapun? Ke siapapun. Termasuk orang tua? Mama tahu. Kalau Mama mama tahu. tahu? Iya, Mama mama marah? papa tahu. Mama itu selalu nyalain aku. Nyalain akunya mungkin Kak, mama papa aku tuh nyuruh aku introspeksi. Jadi ketika dia jadi api, aku disuruh jadi air gitu. Nah, ketika dia jadi api, kamu jadi air, ya udah maafin aja sekali lagi. Sampai aku juga bilang ke mamaku, di titik mama aku, udah Dian,
keluar aja dari rumah gitu. Aku bilang, ma please maafin, kita maafin sekali lagi, mungkin dia berubah sekali lagi gitu. Aku selalu kayak gitu ke mama dan papa aku. Sampai di titik terakhir yang pas mama papa aku ke Jakarta itu kan, itu kejadiannya yang dia sampai berhubungan badan. Sebenarnya aku udah tahu selama ini tuh dia juga berhubungan badan, tapi aku denial terus sampai aku menemukan chat yang menurut aku ini menjijikan banget. Ada videonya nggak? Nggak ada. Wika. Itu gue baca ada wika-wikanya maksudnya. Ini siapa ceweknya? Tahu kamu kenal? Aku baca chatnya ya dari awal ya. Jadi cewek ini tuh dari Palembang, udah kenal. Jadi dia pas kenal suami aku, mantan suami aku. Pas mantan suami aku ini lagi event di Medan, lu di Medan, dia ngechat kayak gitu. Ini siapa? Ini lupa terakhir chatan di Medan kan, di Palembang kan dulu. Terus sama dia enggak, dia sampai tahu sama dia enggak nih sendiri. Terus hilang chatnya, mungkin teleponan atau apa. Terus timbullah chat itu. Terus bisa sekali lagi nggak ya gitu. Aku bacain gitu. Ya udah pasti terjadi itu. Ya. Kalau kamu mau sekali lagi, kamu bawa koper aja. Koper kamu titip di mobil aku, di mobil driver aku gitu. Gila. Aku lumayan amazed sih sama kasus ini. I mean dengan bukannya mau merendahkan dia ya, tapi kan ya bisa dibilang bukan siapa-siapa. Dibilang ganteng juga, so bukan Tom Cruise gitu. Jadi kok bisa gitu banyak banget cewek yang kesambet gitu loh sama dia. Iya. Makanya aku juga bingung. Bingung banget. Sampai sekarang juga bingung. Iya. Ya kan? Kok pada mau gitu loh. Dia nggak bayar kan juga perempuan. Iya, banyak lagi sih cewek-ceweknya. Nggak bayar kan dia. Karena kecuali dia, yang mungkin yang karena dia gini koleksi foto oke lah. Iya, karena kan juga. ngefans, Iya. mungkin ngefans kan dia perform tuh di klub. Dia Mabok. Kan di MC kan di klub, mabok. Iya, MC kan, bagian loncat-loncat di iya, atas si jadi kan dia bisa dapetin cewek yang mengidolakan dia di bawah. Oh gitu. Iya. Kan pesonanya beda mungkin kalau di tempat gelap dan di stage. Kan itu guest star gitu loh. Jadi cewek-ceweknya tuh ada Dia bisa jadi ada dia daya biasa, tarik sendiri dia gitu loh. biasa ditandemin sama DJ gitu. Iya. DJ-nya dia diganti atau selalu Ganti-ganti. Oh. Kan dia guest judulnya. Dan orang datang mau nonton dia. Ketika dia ngajakin kenalan dan minta WhatsApp atau ngajakin ke hotel, ya pada mau lah. Bangga kan ceweknya pasti. Oh, guest star-nya ngajakin gue nih gitu. Yang aku tangkap ya mungkin seperti itu. Okay. Ya sampai hari ini, sampai semalam juga dia, ya udah sih kalau yang hari ini dan setelah kasus Inkaab juga bukan urusan aku lagi, terserah dia. Cuman maksudnya introspeksi diri loh gitu loh. Jangan stop dulu nge-like-in cewek-cewek, nge-follow cewek, nge-DM. Dia nggak mungkin sih menurut aku introspeksi diri ya. Iya. Karena dari awal Juga dia nggak sadar. dia mungkin melakukan itu udah dari awal udah seperti itu. Iya. Bagi dia mungkin itu tidak salah. Iya. Gitu. Dan kamu udah terima digituin awalnya gitu. Untungnya sih udah sadar ya sekarang ya. Iya, sadar Gitu. banget. Udah sadar banget. Kamu gak akan balikan kan? Gak kan. Makanya kata netizen tuh, dia tuh, aku juga denger di story Cici, lu jangan minta maaf, lu tolol minta maaf gitu, udah diselingkuhin. Suara lu. Suara siapa sih? Tolol. Oh ya, izin minum Cici. Lu. Pelaku. Sebenarnya aku minta maaf karena mental aku tuh selama diselingkuhin tuh, aku tuh disalahkan gitu loh. Aku yang kurang, Siapa aku tuh yang bawel, aku tuh protektif, aku tuh cerewet gitu sebagai istri gitu. Jadi aku merasa, makanya aku minta maaf. Dia bilang gitu? Iya, jadi mental tuh aku bawel tuh di gitu? situ, mental aku tuh di situ Ci. Jadi aku merasa, ini selingkuh tuh gara-gara aku banyak kurangnya. Bukan berarti aku minta maaf karena aku mau balikan. Iya jangan sampai sih. Enggak akan. Tolong ya kalau balikan dijambak. Aku nggak temenan lagi. Enggak Langsung. akan. Enggak akan. Enggak kan? Enggak Ci, enggak. Oh. Iya Tapi aku pernah balas dia Ci, sekali. Ya, chattingan doang kan? Iya. Aku pernah balas. Chattingan doang. Aku nonton itu. Chatting mah bukan selingkuh lah. Kalau chattingan doang gila kamu. Tapi flirting juga. Iya kan itu kan. Ya Mau balas. Aku pernah bilang kayak, kamu pikir aku tuh jelek ya? Banyak tau yang follow aku tuh artis-artis. Tapi diblokin sama dia gitu. Siapa yang gak mau sama cewek? Maksudnya kayak misalkan aku menyerahkan diriku juga. Semua pada donatur mau. lagi. Ya. Gak ada kurangnya loh. Gitu maksudnya. Terus dia jawab apa tuh? Ngamuk. Silakan aku balas lagi gitu. Makanya aku takut. Jadi
Jadi kalau misalkan aku balas lagi, dia balas lagi. Kayaknya dia memang nggak sayang dia sama kamu kalau menurut aku. Iya. Dia cuma manfaatin kamu aja. Dia nggak ada Dia rasa. cuma manfaatin kamu aja dari awal sebenarnya. Cuman kamu kemanipulasi sama dia. Gitu sih mau nangis. Gue siram mau. Ya. Padahal kalau mungkin kebaikan yang aku punya ini aku kasih ke orang lain yang baik juga. Itu tuh jadi hadiah yang luar biasa dan jadi sesuatu yang sangat besar kan sih? Iya Sebenarnya. harusnya sih, harusnya. Tapi karena ini orangnya salah, dimanfaatkan dengan hal yang gak baik juga jadi ya kayak gini. Padahal banyak yang bilang kayak potensi Dian tuh luar biasa, besar banget. Bahkan aku pindah ke Jakarta tuh ikut dia dimutasi kan ke Jakarta. Aku meninggalkan 6-8 brand ambassador di Palembang. Boleh tanya orang-orang Palembang. Di bio aku tuh brand ambassador, Palembang brand banyak ini, brand ini, iya. Justru kamu pindah ke Jakarta karena untuk membesarkan nama dia. Iya, ikut suami deh gitu. Memutuskan untuk ikut suami supaya dia juga lebih besar gitu. Karena kemarin namanya udah agak naik gitu. Dia followernya berapa sih di TikTok? Itu aku yang pegang, aku yang bikinin. Bahkan dia nggak tahu. 100 waktu itu 100. Tapi viewersnya MM terus. Oh, viewersnya MMA. Dia nggak tahu. Aku jadi setiap dia perform tuh aku kontenin terus, Ci. Jadi dia dilirik artis-artis besar gitu buat jadi MC-nya. Yang akunnya besar akun kamu kan? Iya, yang akun berdua. Yang makan Bidi dan Hitam itu. Nggak mau masak-masakin dia. Iya. Kamu tiap hari masakin buat dia? Setiap hari. Kenapa? Karena ya masak aja daripada Apakah dia menuntut kamu untuk masak setiap hari? nggak menuntut juga, kalau nggak masak juga nggak apa-apa. Cuman kamu dia kan suka? suka makan, jadi aku ya sebagai istri ingin mengenyangkan perut suami aja. Oh, tapi nggak ada paksaan dari dia? Nggak ada. Trauma nggak kalau kayak gini sekarang? Traumanya banyak banget. Traumanya banyak banget? Trauma pertama ya, makan nasi trauma. Tapi nggak apa-apa jadi bagus, biar aku turun 6 kilo jadinya. Kenapa trauma makan nasi? Karena makan nasi terus, dia suka nasi. Jadi kamu ngeliat nasi, liat dia gitu? Iya. Bawain nasi? Terus trauma tidur di hotel. Kan semalam kan dari Cianjur tuh ke hotel, aku tiba-tiba kayak Kenapa kamu trauma dulu di hotel? Karena dia sama jadi di pernah hotel. ada satu kejadian, Ci. Aku ikut dia ke kotanya Semarang. Heeh. Ke Semarang aku ikut, tapi Mana aku Fatma? flight duluan balik ke Jakarta. Jam 6 pagi aku flight duluan deh, kata aku gitu. Ternyata pas aku pulang, baru satu langkah aku keluar dari hotel, belum nyampe bandara. Dia udah ngajak cewek lagi ke hotel. Gercep ya, Bu? Yes. Gercep banget. Oke, apalagi yang bikin kamu trauma? Nasi putih. Explore Instagram cewek-cewek cakep di Instagram. Karena aku takut pasti nih cewek pernah di-capturein suami aku, pernah di DM suami aku takut. Kan tadi contoh nih aku bilang kan kalau chatting doang itu kan bukan selingkuh kalau buat aku. Iya, tapi kalau udah di pernikahan itu selingkuh termasuk, Ci. Kalau di gitu. agama kita. Oh. Itu sesuatu yang disembunyikan itu termasuk selingkuh. Chattingan, Chattingan, nge-like foto cewek. Selingkuh. nge-like foto. Cewek random. Kalau dia nggak pernah nge-like foto cewek ya, karena kan IG-nya di aku kelihatan. Nge-like siapa? Nge-like story cewek dia. Kalau itu kan nggak ada jejaknya di Instagram. Iya, tapi kamu marah nggak kalau dia nge-like story? Iya marah lah, ngapain malu. Lu kan di TikTok terkenal bucin banget, parah. Kok nge-like-nge-likein gitu. Ngapain lo nge-like cewek random? gitu. Ini saya Itu random malu ya banget. soalnya. Iya, malu banget. Terus jawaban dia apa? Kepencet. Bener banget. 100 kepencet. Kepencet. Aku kan suka buka explore terus kepencet gitu. Terus sekarang kan rame nih di sosial media. Netizen gitu, kamu gimana mentalnya? Makin terkuatkan atau makin hancur? Tapi aku lihat sih kayak makin terkuatkan sih. Sedikit terkuatkan, kadang hancur juga, susah nafas. Bahkan mau nafas dikit dapat bukti lagi baru. Nafas dikit dapat bukti baru. Padahal kamu nggak cari? Nggak cari. Sampai teman-teman aku marah, nggak usah buka DM, nggak usah dibukain DM-nya. Tapi kepo kan tetap. Kak, aku ada bukti ini, aku buka. Kak, aku ada bukti ini, aku buka. Yang terakhir, yang aku spill, bahkan aku tag yang dia ngemis-ngemis ceweknya, Kak tolong jangan viralin aku. Itu yang ada di papan itu tadi namanya. Oh iya itu tadi. Aku tag dia sampai tutup akun karena aku cari uangnya di situ, Kak. Ternyata anaknya masih umur 2017 lahirnya. Dia ngemis minta tolong Kak, aku mohon ya Allah tolong Kak. Ini kenapa sih dia? Dia minta tolong jangan viralin dia. Dia ini sama laki kamu. Tapi pas Setelah viral. setelah 2 hari yang lalu kayaknya ini 2 hari. setelah kamu nangis-nangis Iya. sama cowok kamu bareng. Iya. Yang ngaduin siapa? Cowok dia. Lah dia juga ada laki. Iya, Suami. cowok, Pacar. pacar. Yang ngaduin ke aku. Aku dikasih IG-nya, aku dikasih WA-nya, terus aku WA.
enak sama suami aku, ambil aja pengamen kata aku. Ketahuan yang lapor cowoknya. Yes. Berarti cowoknya oke nggak? Padahal. Enggak, pakai fake akun telur gitu. Aku enggak. Jadi kamu nggak tahu cowok dia siapa? Iya. Ini dia bilang ini, Oh, kenapa iya. Mas main sama perempuan namanya. Ini chatan mereka. Mau ke kos-kosan lah. Yang ini sih parah sih. Nggak apa-apa biar keringetan. Dikira main pedal. Jadi aku makin kuat gitu loh. Makanya aku tadinya tuh mau di Dokter Richard aja podcastnya. Udah cukup di Dokter Richard. Habis itu Bang Atta, udah cukup kataku. Ternyata di sana petantang-petenteng. Masih sana sini. Kamu masih Dokter Richard nangis. Terus kemarin di mana lagi? Di Atta nangis. Di sini doang nggak nangis? Iya, makanya aku bilang aku nggak akan nangis lagi ya. Oke, kalau kamu bisa ngomong ke dia sekarang mau ngomong apa? Itu kan selalu ditanyakan kan di setiap Iya. podcast kan? Iya. Tapi kan di podcast ini sepertinya agak lain kamunya. Agak lebih berapi-api ya di sini. Agak, auranya agak lain. Apa yang mau ngomongin gitu? Kalau kemarin kan full air mata tuh, aku Apa lihatnya. ya? Kayaknya udah mulai berubah nih. Lu cari yang lebih dari gue nggak akan ada. Cocok. Iya. Cocok. Yang bisa nerima kamu Pengamen. apa adanya tuh nggak akan ada. Kamu tahu kan kekurangan kamu tuh apa? Nggak usah aku Banyak. sebutin. Banyak banget. Bahkan aku nggak pernah nuntut kamu buat berubah dari kekurangan kamu, dari hal kecil aja. Hal kecil lah pokoknya. Aku nggak pernah nuntut dia buat berubah. Sama sekali. Sama sekali. Berarti kamu lagi harus lebih menuntut. Jadi aku tuh kan ilfilan sebenarnya Ci. Sama dia tuh nggak ada ilfil-ilfilnya. Aneh. Kok aneh sih? Padahal Padahal kamu gampang ilfil. iya. Aku tuh suka cowok yang sebenarnya yang wangi, yang rajin mandi. Emang dia nggak wangi? Yang bersih. Ih, bawa apa kare? Kan selalu makannya pakai tangan dibejek-bejek gitu loh. Nah, Kalau makan tuh diuleng gitu loh. Makanya, Diuleng gitu. makanya, Terus Ci, makanya. Kalau makan semangat tuh. Boleh sih, Ya, makanya. Anak sayang, ambil kayak tangannya kotor gitu. Gue kayak, itu kalau laki gue, pegang gue dengan nyuk-nyuk gitu. Wah, gue botakin tengah. Nah, coba aja tuh kamu living together sama cewek. Coba aja. Seminggu aja lihat asli kamu. Kayak gimana, coba bisa nggak dia senerima aku? Berarti dia berantakan tuh, Fatih. Parah. Berarti kamu selain menjadi istri, tukang masak, pembantu di rumah. Babysitter juga kalau kata Babysitter. mama aku. Oh jadi all in loh Bu. Buy one get everything. Pelajaran lah buat cewek-cewek di luar sana. Jangan nemenin, kalau kata Cici kan kemarin, jangan nemenin dari nol. Sekarang salah. Salah. Jangan nemenin dari minus. Jangan nemenin dari nol, apalagi Minus. Ya kan Yes. tercium bau kemiskinan dari jarak 1 juta kilometer. Padahal aku follow Cici dari lama, tapi ternyata aku udah nikah duluan pas dapat sabda-sabda itu. Kamu udah telat jadinya. Kamu follow aku 2023. Iya ya. Itu udah nikah. Aku nikah 2021 ya? Oh 2022 kayaknya. Iya. Oh udah telat. Udah telat. Iya, aku dulu memang kurang terkenal sih. Belum bersabda juga Belum, kan? belum bersabda dulu. Makanya, Iya. jadi dengarlah sabda-sabda ya, Cimiha ya kalian. Cewek-cewek jangan bego, jangan bodoh. Sudah ya, jangan diulangi lagi, jangan balikan tolong. Enggak. Sudah cukup ya, sadar ya. Cukup sadar. Ya udah kalau gitu kita close. Thank you. Thank you so much. Thank you. Tunggu. Oh iya, iya. Tunggu. Kita Ada satu lagi. mau apa? Kita harus celebrate ya. Kamu sudah tersama. Champagne please. Karena tidak semua perpisahan itu adalah suatu kesedihan. Thank you, Cik. Ini perpisahan kali ini adalah suatu celebration. Yes. Ya, kita hempaskan para mengkondo pengamen jadi satu. Bye. Ya, tolong. Kalau sudah tahu lakinya 0, kalau sudah tahu lakinya 0, apalagi minus, Jangan lagi. jangan lagi dinikahin. Ya, cheers. Cheers. Congrats. Thank you.